Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang modulasi dari mata kuliah Sistem Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Lela Nurpulela yang memiliki dua anggota kelompok, yakni yang pertama ada Sherina Viola Widyasari dengan NPM 191063116006 dan yang kedua ada Tariska Putriananda dengan NPM 19106311600099. Modulasi adalah suatu proses di mana parameter dari suatu gelombang divariasikan secara proporsional terhadap gelombang lain. Parameter yang diubah tergantung pada besarnya modulasi yang diberikan. Proses modulasi membutuhkan dua buah sinyal permodulasi yang berupa sinyal informasi dan sinyal pembawa atau carrier. Maka secara garis besar dapat diasumsikan bahwa modulasi merupakan suatu proses di mana gelombang sinyal termodulasi ditransmisikan dari transmitter ke receiver. Jenis-jenis modulasi, ada 3 parameter pada suatu gelombang pembawa yang dapat berubah sesuai perubahan sinyal permodulasi, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fasa. Terdapat 2 jenis modulasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada modulasi digital, yang dimana modulasi digital itu adalah teknik pengkodean sinyal dari sinyal analog ke dalam sinyal digital. Macam-macam modulasi digital itu ada 3. Yang pertama ada amplitude shift keying, yang kedua ada frequency shift keying, dan yang ketiga ada phase shift keying. Yang kedua ada modulasi analog, yang merupakan proses penumpangan sinyal informasi yang berupa sinyal analog ke dalam sinyal pembawa. Macam-macam modulasi analog juga ada 3, yaitu amplitude modulation, frequency modulation, dan yang terakhir ada phase modulation. Amplitude modulation atau AM, yaitu merupakan penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal carrier atau pembawa, di mana amplitude sinyal carrier akan berubah-ubah mengikuti perubahan amplitude sinyal informasinya. Dibandingkan dengan FM atau modulasi frekuensi, AM mempunyai kelebihan diantaranya adalah jarak transmisi AM lebih jauh dibandingkan FM. Pada modulasi amplitudo, besarnya amplitudo sinyal pembawa akan diubah-ubah oleh sinyal pemodulasi sehingga besarnya sebanding dengan amplitudo sinyal permodulasi tersebut. Frekuensi sinyal pembawa biasanya jauh lebih tinggi daripada frekuensi sinyal permodulasi. Frekuensi sinyal pemodulasi biasanya merupakan sinyal pada rentang frekuensi audio yaitu antara 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Sedangkan frekuensi sinyal pembawa biasanya berupa sinyal radio pada rentang frekuensi tengah yaitu antara 300 kHz sampai dengan 3 MHz. Untuk keseluruhan, misalkan bahwa sinyal permodulasi berbentuk sinusoidal dan mempunyai bentuk gelombang yang digambarkan oleh dua persamaan berikut ini. Amplitude modulation itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, yang dimana kelebihannya itu yang pertama memiliki range jangkauan yang jauh lebih luas daripada FM karena modulasi amplitudo dipantulkan pada lapisan udara teratas yaitu ionosfer, dan yang kedua lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana. Yang kekurangannya itu ada 2 juga. Yang pertama, mudah dipengaruhi oleh keadaan transmisinya seperti rekaman oleh udara, noise, interferensi, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Yang kedua, kualitas suara yang ditransmisikan tidak sejernih FM karena memiliki bandwidth yang kecil. Terdapat jenis-jenis modulasi amplitudo ialah sebagai berikut. Yang pertama ada AM/SSB atau single sideband. AM/SSB adalah salah satu jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB atau lower sideband atau frekuensi USB upper sideband saja. Yang kedua ada AM/DSBFC atau double sideband full carrier. Double sideband full carrier disebut juga full modulasi amplitudo, di mana spektrum yang dipancarkan oleh spektrum frekuensi AM yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Yang ketiga ada AM/DSBSC atau double sideband suppressed carrier.
BSBSC adalah jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati nol. AM jenis ini juga dibuat untuk mengatur agar amplitudo sinyal carrier berubah secara proporsional sesuai perubahan amplitudo pada sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Yang keempat ada AM VSB atau Vestigial Sideband, penampisan salah satu komponen bidang sisi LSB atau USB pada transmisi SSB dapat menghemat lebar bidang dan daya pancar. Penampisan semacam ini membutuhkan cara khusus dan proses konversi. Terdapat suatu teknik intermediate antara SSB dan DSBFC yang disebut Vestigial Sideband yang digunakan dalam industri televisi komersial untuk transmisi dan penerimaan sinyal video. Jenis-jenis modulasi yang kedua itu ada frequency modulation atau FM. FM atau frequency modulation salah satu jenis modulasi di mana sinyal modulasi digunakan untuk merubah frekuensi-frekuensi sinyal pembawa amplitudo relatif tetap. Dalam sistem FM, sinyal modulasi yang ditumpangkan akan menyebabkan frekuensi dari gelombang pembawa berubah-ubah sesuai perubahan frekuensi dari sinyal modulasi. M sama dengan perubahan frekuensi atau peak-to-peak hertz per frekuensi. Modulasi hertz MV sama dengan EMX per ECMX. Penggunaan modulasi FM misalnya pada pengiriman siaran televisi, telepon, dan lain-lain. Proses modulasi FM antara sinyal informasi dengan sinyal pembawa dapat digambarkan seperti pada gambar di bawah ini. Kelebihan FM dibanding AM itu ada 3, di mana yang satu itu perbandingan daya sinyal terhadap daya derau sinyal to noise ratio pada FM dapat ditingkatkan tanpa harus meningkatkan daya yang dipancarkan tetapi dengan pelebaran bandwidth. Yang kedua itu lebih tahan terhadap noise. Alokasi frekuensi untuk FM antara 88 MHz sampai 108 MHz yang terletak pada pita very high frekuensi relatif lebih besar dari gangguan akibat atmosfer maupun interferensi. Yang ketiga ada bandwidth yang lebih lebar. FM terletak pada bagian VHF dari spektrum frekuensi yang mempunyai bandwidth lebih lebar daripada gelombang pada bagian MV atau medium frekuensi. Bentuk dari sinyal FM ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Frequency modulation atau FM memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya itu ada 3. Yang pertama, lebih tahan noise atau gangguan atmosfer karena frekuensinya itu 88 hingga 108 MHz dan jarang terkena noise seperti itu. Yang kedua, daya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan AM. Yang ketiga, bandwidth lebih lebar dibandingkan AM memungkinkan transmisi stereo. Kekurangannya itu yang pertama lebih rumit dibanding AM, dan yang kedua akibat dari lebar bandwidth maka menyebabkan mahalnya biaya frekuensi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.